Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, selamat Hari Natal bagi kita sekalian. Sungguh merupakan sukacita kita dapat berjumpa pada hari ini dalam perayaan ibadah malam Natal. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai khotbah di malam Natal tanggal 24 Desember tahun 2021 yang diambil dari kitab Mazmur pasal 147 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Demikian pembacaan firman Tuhan sebagai khotbah dalam ibadah malam Natal di tanggal 24 Desember tahun 2021 dengan tema Bernyanyilah bagi Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh suatu sukacita bagi kita pada saat ini, di malam Natal ini, kita dipertemukan dalam kasih Kristus dalam suasana yang penuh sukacita. Izinkan saya menyapa saudara dengan mengucapkan selamat Hari Natal. Kiranya sukacita Natal saat ini menjadi milik kita bersama. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita agungkan nama Allah yang kudus itu. Allah yang telah datang ke tengah dunia ini dengan menjadi seorang manusia yang sama seperti kita. Mari memuji nama Tuhan atas segala perbuatannya yang besar. Sebagaimana tema khotbah di malam Natal ini, bernyanyilah bagi Tuhan. Saudara yang terkasih, bernyanyi adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Terlepas dari merdu tidaknya suara kita, namun secara umum kita semua senang dengan apa yang namanya nyanyian atau bernyanyi. Paling tidak, jika tidak bisa bernyanyi merdu, kita bisa menikmati setiap lagu atau nyanyian. Terkhusus dalam hal ini adalah nyanyian pujian bagi Tuhan. Nyanyian adalah ungkapan perasaan dari diri manusia yang menggambarkan beragam hal, baik itu suka maupun duka. Semuanya dapat ia ungkapkan lewat nyanyian. Firman Tuhan di malam Natal ini dari kitab Mazmur pasal 147 ayat 1 hingga ayat yang ke-11 adalah sebuah mazmur yang berisi ajakan untuk memuji Tuhan atas segala karya dan perbuatan Allah yang sungguh maha agung. Pemazmur mengarahkan agar setiap orang memuji nama Tuhan. Ia berkata bahwa bermazmur atau bernyanyi bagi Allah itu baik dan
indah. Ada alasan mengapa pemazmur bernyanyi bagi Allah yang didasari oleh perbuatan Allah yang melepaskan umatnya Israel, membawa mereka kembali ke Yerusalem, mengumpulkan yang tercerai-berai, memberi kesembuhan dan membalut yang terluka. Artinya, segala tindakan pemulihan telah Allah nyatakan atas kehidupan umatnya. Disinilah kita melihat bagaimana Allah sungguh mengasihi kita. Dia adalah Allah yang sungguh peduli akan kehidupan kita sekalian. Sekalipun kita berulang kali tidak peduli kepadanya dan melakukan beragam dosa, namun Allah tidak membalaskan setimpal dengan dosa-dosa kita. Segala duka, lara, kepahitan, penderitaan telah Ia pulihkan. Ia membalut setiap luka yang kita rasakan, bahkan memulihkannya agar menjadi seperti sedia kala. Saudara yang terkasih, kebesaran Tuhan sungguh nyata atas segala perbuatannya yang dahsyat, yang berlimpah kekuatan serta kebijaksanaannya tidak terhingga. Selain itu, pemazmur juga menyebutkan bahwa Tuhan penuh dengan keadilan, di mana keadilannya menegakkan kembali orang yang tertindas dan menghukum orang fasik. Artinya Tuhan menghendaki agar kita juga berlaku taat dan setia kepadanya, hidup kudus dan berkenan di hadapan Allah adalah perintah Allah yang harus kita lakukan. Saudara yang terkasih, dalam ayat 11 dikatakan, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Jemaat Kristus, di malam Natal ini kita merenungkan kembali bagaimana peristiwa kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem lebih dari 2000 tahun yang lampau. Peristiwa kelahiran Tuhan Yesus di sebuah kandang domba adalah wujud dari kerendahan hati, di mana Allah mau mengajarkan kita untuk memiliki kerendahan hati. Sang Maharaja di atas segala raja mau terlahir di sebuah kandang domba yang hina. Dan peristiwa itu disaksikan oleh para gembala di padang Efratah. Sekalipun mereka adalah golongan yang terendah pada masa itu, namun justru kepada mereka lah Allah hadir menyatakan dirinya. Demikian juga para orang Majus, golongan berhikmat, juga menerima kesempatan untuk melihat Yesus yang terlahir itu. Lalu disambut dengan nyanyian para malaikat yang menyanyikan gita surgawi yang menyatakan kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera bagi manusia di tengah dunia ini. Saudara yang terkasih, itulah gambaran daripada perenungan kita di malam Natal ini. Bagaimana Tuhan yang telah menyatakan kasih setianya atas dunia ini. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang yang berharap akan kasih setianya. Kita semua yang berkumpul pada saat ini di tengah-tengah gereja yang beribadah di malam Natal ini adalah orang-orang yang mengharapkan kasih setianya. Demikian juga saudara yang mungkin saat ini tidak dapat beribadah di gereja di malam Natal ini oleh karena beragam hal, oleh karena sakit penyakit. Engkau juga adalah bagian daripada orang-orang yang berharap akan kasih setia Tuhan. Yakinlah di malam Natal ini engkau telah beroleh kasih setia Tuhan. Allah hadir dalam hidupmu. Jemaat yang dikasihi Kristus, ada sebuah kisah demikian yang menggambarkan tentang bagaimana kita mensyukuri penyertaan Tuhan dalam hidup kita agar kita semakin mendekat kepadanya, merasakan kasih setia Tuhan. Ada seorang pria yang sebenarnya dia adalah seorang yang rajin beribadah ke gereja.
Namun satu hal yang tidak ia senangi justru pada hari Natal, di mana gereja biasanya begitu penuh dengan jemaat yang ingin beribadah. Pria itu tidak senang dengan keadaannya demikian. Suatu ketika dia berkata kepada pendetanya, "Pak Pendeta, menurutku kedatangan dari orang-orang yang beribadah di malam Natal yang hanya sekali setahun sebenarnya tidak ada gunanya. Menurutku itu sangat tidak tepat. Kenapa di hari Natal mereka datang ke gereja? Lalu selama ini mereka itu kemana saja? Mereka hanya membuat gereja penuh sekali setahun. Kita harus repot membuat tenda tambahan di luar gereja dan menambahkan kursi dan berbagai fasilitas. Toh besok atau lusa mereka juga sudah tidak kelihatan lagi. Saya kira itu semua sia-sia. Menurut saya sebaiknya orang-orang itu di rumah saja." Demikian kata pria itu. Lalu pendeta itu menjawabnya, "Tidak boleh kita berpikiran negatif. Justru bersyukurlah jika mereka masih mau beribadah di malam Natal ini, jika mereka masih mau datang dalam ibadah perayaan Natal. Mereka punya hak yang sama untuk beribadah di gereja ini. Mereka juga adalah bagian dari persekutuan di gereja ini. Janganlah engkau menjadi hakim atas apa yang mereka lakukan di hari Natal. Namun doakanlah agar semua orang yang beribadah di malam Natal ini berjumpa dengan Yesus." Lalu pria itu kembali bertanya, "Apakah Pak Pendeta bisa menjamin bahwa mereka akan rajin beribadah atau hanya sekali ini saja? Dan apakah Pak Pendeta bisa menjamin mereka sungguh-sungguh memaknai hari Natal ini?" Lalu kemudian pendeta itu menjawab, "Hanya Tuhanlah yang tahu apa yang ada di benak mereka. Tugas kita adalah memberikan apa yang terbaik, mendoakan mereka, dan melakukan apa yang dapat kita lakukan lewat pelayanan kita di tengah gereja ini. Jika orang-orang Kristen tersentuh hanya setahun sekali, hanya pada hari Natal, bagaimanapun sentuhan itu tetap ada artinya. Sebab kita tidak tahu kapan seseorang bisa berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Bisa jadi pada saat di malam Natal, pada saat ibadah Natal, mereka merenung dan Tuhan Yesus menjamah hati mereka. Itulah yang kita doakan. Kiranya sentuhan Allah di malam Natal ini menggerakkan hati semua orang untuk mau merenungkan perjumpaan yang begitu sakral dengan Kristus yang terlahir itu. Kita tidak bisa tahu secara persis, namun semua hal bisa Tuhan pakai menjadi sarana untuk menjamah hati seseorang untuk berjumpa dengan Yesus. Jadi mari di kesempatan perayaan ibadah Natal ini kita undang dan kita ajak sebanyak mungkin orang untuk datang beribadah di gereja. Siapa tahu Tuhan berbelas kasihan dan menjamah hati mereka. Akhirnya pria itu pun mengerti bahwa sentuhan kasih Allah pada hari Natal adalah sebuah rahasia Allah yang pasti dirasakan oleh setiap orang yang rindu berjumpa dengan Yesus. Saudara yang terkasih, kisah itu menjadi perenungan bagi kita saat ini di malam Natal ini. Apakah saudara merasakan sentuhan kasih Allah di dalam hatimu pada malam Natal ini? Apakah saudara merenungkan betapa besarnya kasih Allah akan hidupmu sehingga ia harus rela turun ke dunia ini dengan tujuan hanya untuk memberimu keselamatan? Datanglah beribadah ke gereja di malam Natal ini. Datanglah mensyukuri kasih karunia Tuhan di malam Natal ini.
ucapkan syukur kepadanya, karena Engkau, karena kita semua masih dapat beribadah saat ini dengan penuh sukacita. Walau banyak tantangan dan pergumulan, namun Allah mau hadir memberikan kasih karunia-Nya dalam hidup kita. Jemaat yang terkasih, makna peristiwa kelahiran Tuhan Yesus terulang kembali di malam Natal ini. Mari kita arahkan pandangan iman kita ke Bethlehem, kota kelahiran Sang Juru Selamat dunia ini. Mari nyanyikan segala belas kasihan dan kemurahan Allah yang telah Ia nyatakan bagi kita. Dan ketahuilah bahwa saat ini Ia tidak lagi terlahir di kandang domba Bethlehem, namun selayaknya lah Ia terlahir di dalam hatimu, di dalam kehidupan saudara, di tengah-tengah rumah tanggamu. Ia terlahir. Yakinkan dirimu bahwa Tuhan Yesus ada di sana. Mari saudara yang terkasih, bernyanyilah, bermazmurlah bagi Tuhan. Mari nyanyikan segala perbuatan Tuhan yang ajaib, yang telah memulihkan hidupmu, membawamu kembali ke jalan yang benar, ke dalam situasi hidup yang lebih baik. Mari bernyanyi bagi Tuhan atas segala karya kasih-Nya yang ajaib, yang telah membalut dan mengobati segala duka dan luka di dalam hidupmu. Mari bersukacita atas segala perbuatan Allah yang besar. Haleluya! Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Saudara yang terkasih, bersukacitalah saat ini. Terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupmu. Ia terlahir bagimu. Ia terlahir bagi seluruh orang yang mau menerimanya. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami sungguh bersyukur atas segala kasih karunia-Mu yang besar. Engkau telah datang ke dunia ini untuk melawat dan memulihkan hidup kami. Bagimulah segenap hormat dan pujian, segala mazmur dan kemuliaan, nyanyian yang kami kumandangkan hanya untuk memuliakan nama-Mu yang kudus itu. Di malam Natal ini, kiranya Engkau ya Tuhan Yesus terlahir dalam kehidupan kami, di tengah-tengah rumah tangga kami, di tengah-tengah segala aspek kehidupan kami, sehingga sukacita Natal itu pun dapat kami rasakan sepenuhnya. Dimuliakanlah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin.